Pertemuan para lansia dan orang tua tunggal dirangkaikan dengan ibadah Paskah PWGT Klasis Rantepao. Sangat diharapkan pengurus di tingkat jemaat untuk menghadirkan kaum lansia dan segenap orang tua tunggal dalam ibadah dilaksanakan pada hari ini. Tadi telah dilaksanakan pukul 11 di Gedung Gereja Jemaat Karasik. Yang ketiga, penerimaan saudara-saudari dari gereja yang tidak seajaran, yaitu Bapak Daniel Rumengan dan Ibu Seli Palangan sebagai anggota Gereja Toraja Jemaat Rantepao, dilaksanakan tadi pukul 9, pukul 6 pagi, ibadah jam 6 pagi tadi telah dilaksanakan. Kemudian yang keempat, Komisi 3 Pembinaan Warga Gereja, pembinaan atau pembekalan tentang manajemen organisasi OIG Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Rabu 15 April pukul 16 di Gedung Pelayanan Bunga Lalan Jemaat Rantepao. Narasumber Pendeta Yusuf Paliling MTH, Ketua 5 OIG Gereja Toraja. Atas kehadiran pengurus OIG Jemaat Rantepao dan lansia diucapkan terima kasih. Yang kelima, Komisi 4 Diakonia dan Pekabaran Injil. Komisi 4 Diakonia dan Pekabaran Injil Gereja Toraja Jemaat Rantepao mengadakan perkunjungan dan pelayanan ke cabang kebaktian Parodo Barupu mulai pada hari Sabtu 11 April sampai Minggu 12 April. Semua Komisi 4 telah kembali sore ini. Terima kasih untuk pelayanan Komisi 4. Yang keenam, persembahan aksi Pangiu Gereja Toraja bulan April. Persembahan aksi Pangiu Gereja Toraja dijalankan 2 kali setahun, yaitu bulan April dan Oktober tahun 2026 untuk pembayaran pendeta dan pegawai Gereja Toraja yang pensiun atau purna bakti. Mohon kepada Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao untuk mengambil amplop persembahan aksi Pangiu di kantor jemaat dan dibagikan kepada anggota kelompok selnya. Atas dukungan dan partisipasi warga Jemaat Rantepao diucapkan banyak terima kasih. Demikian penekanan dan tambahan warta jemaat dan informasi lebih lengkapnya silakan Bapak Ibu Saudara-saudari baca dalam warta jemaat. Terima kasih, selamat beribadah, Tuhan yang dipermuliakan. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih yang dikasihi Tuhan. Ada sukacita pada sore hari ini. Mari kita siapkan hati dan jiwa kita dan seluruh hidup kita untuk memuliakan Tuhan yang hidup dan bertahta dalam terang kemuliaan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah membuat kita lahir kembali melalui kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada hidup yang penuh pengharapan. Itulah yang disampaikan Rasul Petrus dalam suratnya dan menjadi kesaksian kita dalam menjalin persekutuan di hadapan Tuhan. Kita percaya bahwa Dia sumber sukacita sejati. Karena itu, marilah kita menyatakan sukacita itu. Saya jemput kita bangkit berdiri dengan penuh sukacita dan dengan sorak-sorai kita nyanyikan hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini hari
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera bagi kamu semua. Dialah yang menganugerahkan sukacita yang sejati bagi kita. Haleluya, sejahteralah kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita diizinkan Allah hari ini untuk berkumpul menyembah Dia, mengakui Dia sebagai Allah dan sumber segala kebaikan dalam kehidupan kita. Allah telah memilih kita dari tengah-tengah dunia ini menjadi milik kepunyaannya sendiri untuk menjalani hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Namun di tengah-tengah kehidupan dunia yang penuh dengan tawaran, penuh dengan sukacita yang kadang palsu, kadang kita mengikuti tawaran-tawaran dunia, sehingga kita tidak layak, tidak pantas datang menghampiri tahta kekudusannya. Untuk itu, saudara-saudara sekalian, salah satu hal yang selalu dirindukan dalam hidup ini ialah sukacita. Namun faktanya seringkali kita bertanya-tanya, di manakah sukacita itu? Sebagai orang yang beriman, kita patut tunduk diri di hadapan Tuhan memohon kemurahan-Nya agar sukacita yang bersumber darinya dapat dinikmati.
biasa lagu pujian yang barusan kita lakukan bersama, Bapak Ibu, saudara-saudara. Kalau kita betul-betul menyadari betapa tidak layaknya kita, betapa tidak pantasnya kita datang di hadapannya, maka pada saat yang sama hati kita terbuka untuk menerima anugerah Tuhan. Terimalah anugerahnya, demikian. Sebab itu hatiku bersuka cita dan lidahku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dalam pengharapan. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati. Dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan. Terimalah firman Tuhan ini dan bersukacitalah di dalamnya. Amin. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, bukan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanmu. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya di tengah badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanmu. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Luar biasa kemurahan dan cinta kasih Tuhan yang boleh kita alami, rasakan melalui lagu pujian ini. Untuk itu dengarkanlah petunjuk hidup baru. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira dengan rasa sukacita yang mulia dan tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Amin. Kita akan bermazmur dari Mazmur 16 ayat 1 sampai 11. Mazmur 16 ayat 1 sampai 11 kita akan membaca secara berbalasan. Bahagia orang saleh, jagalah aku ya Allah. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku.
Engkaulah kebahagiaanku, tidak ada yang melebihi Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, Merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti ilah-ilah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan darah dari kurban curahan mereka. Juga tidak akan menyebut-nyebut nama ilah-ilah mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkaulah yang memegang bagian yang diundikan bagiku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah menasehati aku. Ya pada waktu malam hari nuraniku mengajari aku. Aku selalu hidup berhadapan dengan Tuhan. Karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tak akan goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai. Tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dalam dunia orang mati. Dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan menjadi sumber sukacita bagi kita, menjadi sumber berkat, sumber kelimpahan, sumber damai sejahtera bagi setiap kita yang percaya pada anugerah dan kemurahan Tuhan. Kita akan membaca 3 bagian dari semuanya dari Perjanjian Baru. Ketika Petrus diliputi oleh Roh Kudus dan dia menyampaikan siapa Yesus sesungguhnya. Itu dari Kisah Rasul pasal 2. Dan nasihat Petrus kepada orang-orang percaya pada awal mula terbentuknya jemaat. Apa pesan Petrus ketika mereka hidup dalam penderitaan? Dan pembacaan yang ketiga, ketika para murid diliputi kecemasan, ketakutan, dan kebingungan, apa yang Yesus kerjakan dalam kehidupan mereka. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami menyembah Engkau ya Allah, Allah yang penuh dengan kasih setia dan berlimpah rahmat kebaikan.
Allah yang selalu kami sembah, kami muliakan, kami memuji Engkau ya Allah bersama-sama dengan umat-Mu, umat pilihan-Mu, umat yang sudah Engkau tebus dari dunia ini. Kami berkumpul menyembah Engkau di bait-Mu yang kudus ini, menikmati hadirat Tuhan, menikmati kemurahan Tuhan, menikmati berkat-berkat Tuhan. Kami sungguh rindu diubahkan melalui firman-Mu. Kami sungguh rindu Tuhan mendapat sukacita dari firman-Mu. Karena firman-Mu adalah benar dan ya. Sungguh Tuhan, kami merasa tidak layak untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Tetapi kami tahu Engkau Allah yang Maha Kasih, melayakkan kami karena cinta-Mu. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu. Dan setiap umat, setiap hati, setiap jiwa yang rindu mendengarkan firman ini, Engkau Tuhan memberkati umat-Mu untuk mendengarkan, menerima, mempercayai firman ini. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Bacaan kita dari Kisah Para Rasul 2 ayat 14a ayat 22 sampai 32. Khotbah Petrus. Lalu Petrus bangkit berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yesus dari Nazaret adalah orang yang telah ditentukan Allah dan dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan, mujizat-mujizat, dan tanda-tanda ajaib yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu. Seperti yang kamu ketahui, Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh melalui tangan bangsa-bangsa durhaka. Namun Allah membangkitkan Dia setelah melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, "Aku memandang Tuhan senantiasa di hadapanku. Ia berada di sebelah kananku, sehingga aku tidak goyah. Sebab itu, hatiku bersukacita dan lidahku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan tinggal dalam pengharapan. Sebab Engkau tidak meninggalkan aku dalam dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu mengalami kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu." Saudara-saudara, aku dapat berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa leluhur kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Namun ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan bersumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa Dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa tubuhnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Satu Petrus 1 Petrus 1 ayatnya yang ketiga sampai ayat
yang ke-9. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan, pengharapan, iman, dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah membuat kita lahir kembali melalui kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima warisan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yang dipelihara dalam kekuatan Allah melalui imanmu untuk keselamatan yang telah siap dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu sementara harus berduka cita oleh berbagai pencobaan yang dimaksudkan untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh pujian, kemuliaan, dan kehormatan pada saat Yesus Kristus menyatakan diri. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira dengan rasa sukacita yang mulia dan tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Amin. Firman Tuhan. Kristus menurut Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai ayat yang ke-31. Injil Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai ayat yang ke-31. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, dan murid-murid berada di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sesudah berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku juga mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Thomas, salah seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama mereka ketika Yesus datang. Jadi kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Namun Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, serta menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu
di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda mujizat lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi hal-hal ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya karena percaya kamu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang berbahagia, kita yang tidak pernah melihat, tidak pernah ada di sana ketika Dia membuat mujizat, namun kita percaya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu. Anak muda selamat malam. Tadi tidak salah lihat ada anak-anak sekolah minggu. Tadi kayak mungkin datang sama mamanya bapaknya. Ada anak sekolah minggu, selamat malam. Nah, ada ya? Itu ada. Selamat malam. Gimana kabar? Luar biasa ya. Puji Tuhan, pada hari ini minggu pertama sesudah kita merayakan Paskah, kita boleh berkumpul di sini di tempat ini. Dan kita hari ini dikasih sebuah tema yang menantang kita hari ini sebenarnya. Mungkin ada di slide. Temanya apa Bapak Ibu? Coba anak muda baca boleh. Dia sumber sukacita sejati. Pertanyaannya adalah, "Tae para kanagana kupo paranu te apa kompui?" Kan seperti itu. Saya punya banyak, I had many things in my life. Budak apa kompi Pak Pendeta? Budak mau apa lantong konan mangka kipo gauk Pak Pendeta? We have do the biggest. Kami mau makan kapuana mangka kipo kau. Kenapa ada lagi tema ini? Itu kemudian menarik. Mungkin hari ini kita katakan, tak aku setuju tema jote. I disagree about this thing. Tak natama tanga aku budak mau kami apa kami punya banyak hal. We have many things in our family. Kira-kira begitu anak muda. Nah, tapi kita uji dulu ini. Kita uji apakah memang penting, apakah memang perlu, dan apakah memang pantas harus kita akui bahwa Dia sumber sukacita sejati. Tak karena bisa dipoparan nutu apa na diampui mototemu. Karena kita sudah punya banyak. Kita sudah lakukan yang terbesar, yang paling terkenal, yang mungkin sudah banyak kali viral toh. Nah, ini saya bagi dua ini aja. Kita mau buktikan, kita mau bikin proof. Untuk orang-orang yang sejaman dengan saya, mungkin kelahiran 60, 70, 80. Izin Bapak Ibu ya, izin anak muda, kami nostalgia sedikit sama orang tua ya, izin ya. Nanti juga buat anak muda ada. Mungkin anak sekolah minggu juga ada. Tapi kita mau buktikan. Apakah itu penting Pak Pendeta? Paralu para kaki daka tu sengana, tulan apa penggarontok kaparanuan sundun lan katuangki. Apakah ada yang lain dan memang apakah kita butuh? Izin Bapak Ibu yang pacaran tahun 80-an, 70-an itu pakai apa? WhatsApp, DM atau apa? Nah, ini Ibu sudah berbisik tidak pakai WA, anak muda. Kami itu pakai namanya
pemandu-mandu. Katanya itu pakai surat. Anak muda yang luar biasa, kadang-kadang kami yang pacaran itu tahun 70-80, ada biasa surat yang tidak sampai hati kita buang. Ada amin Bapak Ibu? Tak kupataru tekot bagi tak ini. Benar atau salah? Salah atau benar? Pokoknya biasa tak nama itu penonton TV. Ya kayak anak muda di Pekadan tema adin aku I don't understand about that. Tak paham itu Pak Pendeta. Saya mau katakan bahwa saya pun pelakunya. Tapi yang kemudian terjadi Bapak Ibu, yang suratnya tidak sampai kita mau buang adalah kadang-kadang dia yang pergi meninggalkan kita. Halo Bapak Ibu, betul atau benar? Biasanya malin tampe kile. Padahal dulu suratnya tak ada nama saya penake di TV. Sampai kita koleksi disimpan toh, tapi pada akhirnya toh saya nggak papai. Ini untuk kami, untuk kita mau katakan bahwa apa yang pernah kita membuat bagi kita buat sukacita, damai sejahtera, masanang luna ke kutarimai. Saya bahagia sekali. Tapi kemudian akhirnya kadang-kadang yang kirim surat itu justru mungkin pernah meninggalkan luka. Untuk anak muda nih, mau kak khotbah tentang jomblo, tapi bukan di jomblo yang 50 tahun. Ada ibu yang datang dengan anaknya laki-laki. Ini saya mau tampilkan profil seorang wanita nih. Yang kapan pika kau ini nak, lama sekali mi mama mau mi punya cucu nak, kapan pika ini kamu ini. Ini kesempatan anak muda ini. Saya preparing ada video. Lihat memang bagus-bagus. Ini pokoknya profil wanita yang luar biasa ini. Ini anak muda yang cewek-cewek ini. Ini ada saingan kalian ini. Bapak Henok boleh kita show dulu ini. Kita lihat toh. Ini kan tadi untuk bapak-bapak, mama-mama yang ini toh punya surat. Nggak tega ki buang ini. Kita tolong. For starters, what should I call you? I'm Chloe. And you, what's your name? Stop dulu Papa Henok, stop. John. It's enough. My name is John. Ini. Hei anak muda, pasang mata bagus-bagus dulu. Malapu rakate do tak era, malapu le. Iya teh penghotbah nama malapu iya. Iya teh. Coba anak muda yang jomblo ini coba lihat nih. Ini kayaknya perfect lu teh. Dan raka pindaran teh posus teh, perfect lu teh. Look at that. Tiromeli teh. Siapa ibu-ibu di sini yang mau mantunya begini? Angkat tangan. Tak emang kami. Pela-pela kami kau moreliu nanti meloliu tiroi kamu. Coba bayangkan. Coba kita lihat dulu Bapak Henok putar sedikit percakapannya, conversation. John. My name is John. Delighted to meet you, John. Could you tell us a little about yourself and what you can do, Chloe? Of course. I'm the first personal assistant built by CyberLife. I take care of most everyday tasks like cooking, housework, or managing your appointments, for example. Stop. Ini katanya kalau kita temani di rumah itu minim masalah. Ada bapak ibu yang datang hari ini banyak masalahnya? Ada bapak-bapak, ada banyak masalah? Bisa ini kita masukkan dalam ini kira-kira daftar calon mantu yang bagus ini. Halo anak muda, bagaimana dengan ini? Setuju, sepakat, suka, like? Do you like it? Do you like her? Ini saya kira gambaran yang sempurna yang kita mungkin suka. Ini kalau kita sama dia ini kurang masalah. Nggak cerewet ini, nggak cerewet. Serius, nggak cerewet, baik. Dia suka pintar masak. Pokoknya apa dikuan di teh ya apa kau? Nah ya kayak bapak-bapak biasa ya, dikuah biasa ya, tema anak saya nggak dipukul, saya nggak dikuan, saya nggak dukan apa kau. Tapi ini perfect. Yang saya mau katakan hari ini, saudara-saudara anak-anak muda adalah ini adalah cara manusia untuk juga happy without problem.
Tapi anak muda tahu ini siapa? Human or, sayang sekali nak, ini bukan manusia. Look at that. Tapi yang saya mau katakan adalah manusia hari ini dengan segala kehebatan, dengan segala kemampuan yang luar biasa, belajar juga dan mau juga menciptakan sesuatu kalau bisa minim masalah. Yang mau tena di Patirongki, malah dulu teh, tidak butuh lagi skincare, tidak butuh salon, tak enak cerewet teh. Pokoknya di program teh, tak enak cerewet. Jadi melo tuh, ya nade mau komite tuh masuk sabang mau di cerewet taruh jauh lupa tuh misolata, sang penanta ya amat teh. Apapun apa di kuan itu ya men apa kau. Tapi yang saya mau katakan adalah apa? Inilah cara manusia untuk memikirkan apa yang mungkin bagi dia menyenangkan. Itulah gambarannya Bapak Ibu. Itulah cara manusia merespon kehidupan hari ini. Tapi sayangnya sekali lagi bayi batal le tak nadadi lah di poma mintu teh saba tak boleh na tak itu kana tanda masakit ya manda kita emi na di charger mana masalah tak itu kana ma TPT mana aman liot tiro bang. Itulah manusia. Kalau kita mengatakan hari ini Pak Pendeta, apakah yang kami punya banyak ini, yang kami lakukan luar biasa, tak tondoan nih Pak Pendeta, apakah itu tidak cukup bagi kami untuk buat sukacita? Itu pertanyaan menantang yang hari ini kita bisa renungkan bersama. Dan kalau kita menjawab dalam hati kecil kita bahwa memang manusia juga sedang mencari tools, alat, keadaan yang diciptakan sedemikian supaya manusia itu minim masalah. Kalau saya mau khotbah agak banyak tentang masa lalu, tapi saya agak ragu apakah anak-anak muda ini masih bisa paham. Orang-orang tua yang hari ini datang ibadah, umbanna kemi pasti banding-banding itu katuan dulu dan sekarang. Umbanna tu katuan mudah. Kehidupan dulu atau sekarang yang mudah. Coba bapak-bapak ibu yang agak tua-tua nih kayak saya, yang mana kehidupan yang mudah dulu atau sekarang? Ya ke aku totemo ya. Ya to pisan male piki mewai, kita pergi ambil air jauh. Mungkin ada orang tua hari ini mungkin tinggal di Lolai sana, jalan kaki turun Rantai Pao. Tapi hari ini kalau kita lihat kehidupan itu mudah. It's very easy today. Masana mikir mudah. Tapi karena saya masih bertanya begini, hidup hari ini lebih mudah daripada yang dulu. Tapi kalau ditanya kita ini, umbanna budak masalahna dulu atau sekarang? Ayo bapak-bapak yang tua-tua, umbanna budak masalahna teh hidup. Dulu anak muda, kalau kami sudah tidur di kamar, tidak nakal makan kami itu. Kalau di kamar kami itu, tidak nakal mi. Tidur mi kalau di kamar. Tapi hari ini kalau anak muda di kamar sendirian, kira-kira apa yang terjadi? Ayo, ya toh? Ya toh pisan. Ya na den biasa. Yang anak-anak muda dulu tuh paling tidak misalnya tak ada manuk nasa bananta begitu Ci. Tapi totemo lalu kamara tupia misa-misa budak masalah. Itu berarti apa? Apa yang bisa kita renungkan dari keadaan ini itu berarti apa? Manusia boleh hebat, manusia boleh punya kemampuan luar biasa, tetapi manusia tidak mampu buat satu hal,
hidup ini bebas dari masalah. Semakin hebat, semakin luar biasa, tapi tidak bisa ini manusia membuat satu hal yang membuat dirinya bebas dari masalah. Justru apa yang manusia buat hari ini sumber banyak masalah. Itu yang terjadi. Kalau kita sudah sampai pada pemahaman yang demikian, maka untuk memahami dia sumber sukacita sejati mulai masuk di akal kita. Manusia tidak sanggup. Yang dulu suratnya tak di masian penon tibe, yang hari ini manusia mulai berpikir bikin robot supaya tak cerewek ejo banua, tidak bikin ribet, tidak bikin rempong, bikin mudah saja. Tapi noka oke pomamintu saya bay noka oke itu mama atau kayak parya di popamintu tuh lah mau aku ya bang mau tuh biasa-biasa napa pendeta ke bisa siaden ampo toh. Nah, itu kan bisa begitu. Nah, bagaimana apa yang Allah tawarkan kepada kita hari ini ketika sudah nyata bahwa apa yang kita punya, apa yang kita miliki, apa yang dulu pernah kita banggakan, pada akhirnya kadang membuat kita tidak nyaman. Bagaimana Allah mengajar kita? Ini sesuatu yang sangat menarik. Coba Bapak Ibu anak-anak muda, ketika Yesus datang menjumpai Thomas, apa yang Yesus perlihatkan kepada Thomas? Ini kemudian akan menarik kita renungkan. Bagaimana Tuhan mau memperlihatkan kepada Thomas bahwa ada sesuatu yang luar biasa yang patut kau percayai. Apa tuh napak Petrus pong Yesus laku Thomas? Apa yang Yesus tunjukkan kepada Thomas? Coba anak muda kita fokus. Lihat dulu firman Tuhan tadi, Yohanes pasal 20. Supaya Thomas percaya dan mengerti tentang sukacita yang Yesus akan ceritakan kepadanya. Apa tuh napa apetiruan puang Yesus lah ke Thomas? Kan ya kemoreki ina sang maneta toh hebat. Saya juga suka sebenarnya ada beberapa orang tua yang post anaknya lulus di UI, yang posting anaknya lulus di kedokteran, yang posting anaknya lulus di sekolah kedinasan, lulus di UGM. Itu kan, dan itu bagus Bapak Ibu. Tak apa-apa, that's okay di posting. Tapi tak apa kutiro itu bapak-bapak, mama-mama imposting anaknya yang gagal. Yang diposting yang dapat medali, yang dapat ranking. Kita suka memperlihatkan kepada orang sesuatu pencapaian yang luar biasa. Pencapaian yang berhasil yang mungkin jarang orang ada pada level itu. Kita suka. Tapi bagaimana Yesus mengajar Thomas? Ini menarik. Kan orang akan mudah mengaku tiritoda Tiritoda siapa pendeta Daud. Tiritoda sang wananta, tiritoda. Iya toh? Tiroi. Tapi Yesus, apa yang Yesus perlihatkan kepada Thomas dalam keraguannya? Dalam ketidakpercayaannya. Thomas dalam ketidakpercayaannya. Unbelief. Apa tuh napak Petrus pong Yesus? Ayo anak muda, coba kita lihat. Apa tuh napak Petrus pong Yesus? Halo anak muda, apa? Yang Yesus perlihatkan tak nak kue sang mane. Kilalai risang mane we, kilalai Thomas tak kamu kande pisan tu roti, 5 roti dan 2 ikan nak kande tau 5 sabu sang mane toro pasang 12 bakuna. Yari tola mu kilalai sang mane, dak amu tamak perangi bang. Seharusnya begitu. Tak kamu tiro sang mane tu tokupi malingka. Tak kamu tahu tiro sang mane tu to tang makada bisa makada. Supaya Thomas bisa cepat mengerti. Tapi apa yang dicari cara Bapak Ibu? Yang Yesus perlihatkan kepada Thomas dalam ketidakpercayaan Thomas adalah apa? Penderitaannya. Luar biasa, saya kadang tidak mengerti Tuhan apa, mengapa. Itu kan kalau kita baca. Coba kita anak muda, kita lihat dulu di dalam ayat yang ke-27. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkan tanganmu dan taruhlah ke lambungku. Yang Yesus perlihatkan bukan kehebatannya buat mujizat.
Itu kan yang mau toku kanina, na mandu merasa jago ke di Pak Petiran ni temai anak ta Manarang toh. Lulus UI, kedokteran, kedinasan, batu akapri, akpol dan sebagainya. Itu pencapaian luar biasa dalam keluarga. Itu bagus, luar biasa. Tapi Yesus mengambil cara yang lain. Yesus tidak cerita soal mujizat yang dia pernah lakukan. Yesus tidak cerita ketika dia bisa berjalan di atas air. Tapi yang Yesus perlihatkan adalah penderitaannya, Bapak Ibu. Apa artinya bagi kita hari ini? Itu berarti apa? Ketika engkau hari ini mungkin datang dengan masalahmu. Mungkin engkau datang dengan kegagalanmu. Mungkin engkau datang dalam keadaan hati yang hancur. Lu apa bisa kukure semangat Pak Pendeta? Nothing. Everything was lost. Malenasang apa Pak Pendeta? Mungkin ada anakmu yang datang dengan hati yang hancur. Pak Pendeta dulu WA-nya, DM-nya, direct message-nya itu Pak Pendeta aku simpan. Tidak sampai hati kehapus foto-fotonya Pak Pendeta. Tapi justru hari ini Pak Pendeta dia sumber masalah, dia sumber luka. Dia sumber hal yang bagi saya hari ini Pak Pendeta. Mungkin begitu. Tapi hari ini saudara-saudara. Sekali lagi Yesus datang dalam kehidupan Thomas yang tidak percaya itu. Sekali lagi dia tidak cerita mujizat. Dia tidak menceritakan kehebatan-kehebatannya. Tapi dia cerita penderitaannya. Itu berarti apa hari ini kalau kau datang di ibadah ini dengan masalahmu, penderitaan, hatimu yang hancur, ketidakberhasilanmu, kerugianmu dalam usaha bisnismu. Hari ini Tuhan buka. Lihatlah penderitaanku. Itu artinya apa? Sebagai orang Kristen yang luar biasa, penderitaan itu bagian dari imanmu. Masalah itu bagian dari perjalanan siaramu. Kalau kau menderita, kau gagal, kau hancur, kau jatuh luar biasa, itu bukan akhir. It's not your end. Itu bukan akhirnya. Itu yang Tuhan mau katakan hari ini. Jadi maybe you full with suffering. Penderitaan. Struggling, pergumulan. Kau pernah jatuh luar biasa, hancur luar biasa. Tapi Yesus katakan, sang mana? Mangka kulai. I have passed away about that. Suffering, struggling. Mangka makulai sang mana? Itu yang hari ini harus kita renungkan. Penderitaanmu, masalahmu ada bagiannya dalam penderitaan Kristus. Itu yang luar biasa. Datanglah kepadanya. Dia juga menceritakan lukanya. Dia juga menceritakan betapa beratnya penderitaannya kepada Thomas. Tidak dengan mujizat saudara-saudara. Kan bisa bangsa itu pengesu toh. Kata er kami kilala sama. Kilala sulit turut imang kamu kan deh. Mukan desia to hadir Thomas itu waktu itu hadir. Mutiro kumalingka dowai. Mutiro nampa maleke, mutiro nasang sama ne mutiro. Why you don't believe? Tapi tak niya to na kada pungis. Kama paadiran na. Itulah poin pertama Bapak Ibu. Kalau kita mau belajar hari ini, dia sumber sukacita sejati. Itu berarti kita rela menerima masalah pergumulan. Kita pernah jatuh, kita pernah gagal, kita pernah ditipu. Bagian dari kehidupan rohani kita. Dan itu bukan akhir hidupmu. Itu bukan akhir imanmu. Itu bukan kegagalanmu. Itu bukan kehancuranmu betul. Tapi itu proses yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupmu. Dan kalau kita membaca pembacaan yang kedua tadi. 1 Petrus itu. Ini izin. Tak siapa aku masih bang makot balik. Saya mau izin dulu cerita. Ini ada cerita yang unik. Saya cerita ya. Nah, ini kan kebetulan ibu pernah tahu dia kan? Oh dia kan. Ini saya kemarin bertemu dengan sahabat lama. Sahabat warga jemaat kemarin.
Kami ada acara kemarin, kami diundang. Kami duduk di alang, si Pak cerita kan. Dia cerita, dia curhat. Pak Pendeta, mau kak cerita. Kenapa? Ya teh bapak, ini bapak, disanga Pong Ye, inisial Pong Ye. Nah kua mak tangga-tangga nanti Pak Pendeta. Kua apa mi tangga-tangga? Dia cerita begini. Ya tuh nanti apa ku majelis Pak Pendeta, ketika dia belum jadi majelis, hari ini dia majelis penatua, aktif sekali di gereja. Nah kua, ya tuh nanti apa ku majelis Pak Pendeta, tukang dia biasa ambil borongan. Nah kua ya tuh jamangku lancar. Waktu saya belum majelis itu pekerjaan saya lancar Pak Pendeta, lancar. Waktu saya belum majelis. Tapi setelah saya jadi majelis dia majelis sudah 2 tahun lebih. Tak bang apa di kak borongan kau Pak? Saya agak bingung juga. Yakin nak kau susite? Saya ini masuk akal seandainya dia bilang begini. Pak Pendeta, waktu belum kak majelis gagal taruh nak. Tak bang jamang kau Pak? Tak bang borongan kau Pak? Apa ya tongku majelis mau Pak Pendeta? Weh ya tu zaman tangkupu mo. Ai masuk akal saya. Tapi terbalik dia. Waktu dia belum majelis, belum dia kerja untuk Tuhan, pekerjaannya lancar, borongannya selalu ada. Tak bang na berhenti. Tapi ketika dia jadi majelis, sampai hari ini 2 tahun lebih dia majelis. Ada orangnya, masih ada. 2 anaknya. Tidak pernah dia dapat borongan. Mungkin kisah ini ada juga dalam rumah tangga kita. Mendendukan ada hadilan ke Tuhan. Maybe it's happen in your rumah tanggamu, bisnismu, in your family, dalam dirimu. Tuhan, saya sudah setia. Setiamu ini Tuhan. Dulu waktu saya masih jauh-jauh dari gereja, lancar. Tapi hari ini saya semakin setia Tuhan, semakin kurasa. Nah, beda ya. Mungkin begitu. Tapi apa yang luar biasa? Apa kata Petrus kepada orang-orang jemaat pertama hari itu? Justru dalam penderitaanmu, imanmu dimurnikan. Itu yang saya imani Bapak Ibu. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-6, bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu sementara harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Jadi kalau kita bertanya hari ini Pak Pendeta, sukacita yang sejati itu yang bagaimana? Ketika pertama kau terima penderitaan masalahmu, kehancuranmu, pergumulanmu menjadi bagian imanmu. Itu pertama. Yang kedua, taulah dan percaya bahwa penderitaanmu, hidupmu yang sulit, hidupmu yang sukar, ada bagiannya dalam penderitaan Kristus. Itulah sehingga Kristus memperlihatkan lukanya di tangan, lukanya di lambung. Kau tidak menderita sendiri. Kau tidak gagal sendiri. Kau tidak hancur sendiri. Kau tidak sakit sendiri. Tidak. Dia sudah menjalani semuanya. Yang ketiga Bapak Ibu, justru ketika orang-orang yang percaya pada saat itu menderita dan setia, orang-orang kemudian bertanya, mengapa mereka bisa setia padahal menderita? Itulah dasar utama kehidupan orang Kristen pada awalnya, pada mulanya. Dan itu yang membuat orang lain tertarik belajar dan mau memahami mengapa mereka setia padahal menderita. Cerita yang sama tadi itu dengan Pak Penatua itu. Pak Pendeta 2 tahun mau abi Penatua majelis gereja. Tapi mangana tak bang paborongan ku apa. Dan itu harus kita renungkan Bapak Ibu saudara-saudara. Justru dalam penderitaan, orang-orang lain yang belum percaya pada saat itu justru belajar tentang iman Kristen.
Bukan cerita soal mujizat, bukan cerita soal keuntungan, bukan cerita soal apa yang kita punya banyak, tetapi jelas setia dalam penderitaan. Itu hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, mungkin ada betul yang hadir, yang sementara tidak menikmati perjalanan iman kita, perjalanan keluarga, perjalanan bisnis, perjalanan hubungan antara anak muda. Mungkin tidak seperti yang pas kita mau, pas kita rencanakan, mungkin justru hancur lebur. Tapi hari ini saatnya Bapak Ibu kita datang bawa sama Tuhan. Yesus memperlihatkan lukanya kepada Tuhan, dia tidak menyembunyikannya. Mari Bapak Ibu kita datang kepada Tuhan. Anak-anak muda datang kepada Tuhan. Anak-anakku sekalian, sampaikan kepadanya apa yang kita alami. Karena sekali lagi, dalam penderitaan, dalam pergumulan, dalam masalah orang percaya, Allah berkarya luar biasa. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati kita semua, amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari sidang jemaat Tuhan, kita berdiri. Bersama dengan semua orang percaya di seluruh muka bumi ini, di semua tempat dan waktu, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta.
Sidang jemaat kekasih Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Namun sebelum itu, kita diingatkan dalam firman Tuhan 1 Petrus pasal 1 ayat 3 dan 5. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah membuat kita lahir kembali melalui kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima warisan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah melalui imanmu untuk keselamatan yang telah siap dinyatakan pada zaman akhir. Mari kita menyanyi dari Berlimpah Sukacita di Hatiku sambil persembahan dijalankan. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Ayat 1. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap
anggota jemaat untuk sejarah Gereja Toraja. Kita butuh dana 200 juta. Ini ada sawi, ada labu, ada kadokon, ada kacang panjang, sudah lengkap. Kita lelang Amerika ya. Silakan angkat tangan, nanti siapa yang bawa pundi? Ada pundi enggak? Ya. Silakan angkat tangan aja, berapa saja. Tuhan pasti terima. Oke, silakan. Ini ada pundi ya. Angkat tangan, silakan Pak. Ya, jalan aja. Siapa yang angkat tangan, kasih pundi. Dari sana, ayo silakan. Silakan ya. Koko duka pakantong ko tepa. Halo. Ayo. Saya tentukan waktunya. Halo Bu. Ini. Sini. Ya. Apa lagi? Tidak ada lagi. Tidak ada. Iya cukup ya. Ini apa ini? Sawi dengan labu, katokon juga. Jatuhnya di mana tadi Bu? Yang terakhir. Ya oh ya. Inde. Ya te pepaya yan na kami sao di sanga nakutandai mo bahasa Malayum na tu taliki supaya. Taliki kapua deh. Kita lelang Amerika. Ayo. Siapa? Ibu sini. Ini untuk surat ya sejarah Gereja Toraja. Ini sejarah jemaat Rantepo ini belum ada. Silakan. Ayo, angkat tangan. Silakan. Tidak ada lagi. Ayo. Tidak ada. Yang terakhir saya lihat Ibu selfie. Jatuh ya. Oke. Mata lelang solata mite. Silakan tawar. Tae. Berapa? 20. Sekali 20. 100. 2 kali
102 kali, 3 kali. Dari bendahara jemaat. Ini dilelang sholat teh 100 1 kali, 102 kali, 103 kali dari bapaknya Meksia. Ya. Oke, makasih persembahan dari jemaat. Tuhan memberkati. Doa syafaat. Kita akan mendoakan beberapa warga jemaat kita dalam kelemahan tubuh dan proses pemulihan. Yang pertama Bapak Frans Mangiwa, Ibu Marta Taruk Limbong, Bapak Pendeta JK Parantean, Ibu Dina Maladan Palinggi, Ibu Elma Parangan sementara di Makassar, Bapak Georgius Biu, Ibu Yohana Mangiwa di Jakarta, kemudian Ibu Emi Talesang, kemudian Ibu Hermin Gantina di Rumah Sakit Wahidin, Ibu Dorce Tumbiri, Ibu Magdalena Dalima, Ibu Francisca Dara, Bapak Samuel Rombe, Ibu Damaris Herrera, Nenek Valen, Mama Kimi. Kita doakan orang tua dan saudara-saudara kita dalam pemulihan dan dalam perawatan. Berdoa juga bagi jemaat yang berulang tahun, mungkin ada yang hadir hari ini. Selamat ulang tahun, diberkati, sehat panjang umur. Kita juga berdoa buat warga jemaat yang tidak mampu lagi datang ke gereja karena usia lanjut, mungkin ada di live malam hari ini. Selamat malam Oma Opa, sehat komi, diberkati Tuhan. Ada anak-anak, anak cucu mendampingi, menemani, dan juga mungkin pelayan-pelayan dari gereja datang mendoakan Opa Oma. Kita juga berdoa untuk pelayanan dalam jemaat ini 1 minggu ke depan. Berdoa untuk penyelesaian gedung ini, gedung Bunga Lalan, dan penulisan buku sejarah. Kalau tidak salah penulisnya ada di sini hari ini. Tuhan berkati dan semua tim penulisan sejarah. Kemudian kita berdoa untuk pemerintah juga toparengek kita. Jangan lupa doakan orang-orang tua kita atau di Pamadatu, di Panesung Makareng lan misa tongkonan Pak Rapuan. Na tontong salong ki itu mai kameloan sangka todolota malapuk komisala nasang. Kita juga berdoa buat anak-anak muda. Halo anak-anak muda, jangan galau terus lek. Bahasanya biasa anak muda gacor kami. Karena kita ini adalah anak-anak Tuhan. Tetap optimis, jalani hidup. Walaupun kadang mungkin kita pernah ragu, kita pernah tidak percaya, kita pernah mungkin tak mau potongan itu puang, tapi kemudian Thomas kembali percaya dan dipakai Tuhan luar biasa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur pada hari ini Bapa, malam hari ini hari perhentian, hari kudus bagi kami. Tuhan sudah menghimpunkan kami dalam sukacita bersama karena kebaikan kemurahan Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan bahwa manusia berusaha mencari kebahagiaan sejati. Kadang-kadang apa yang kami miliki, kami punyai, kadang-kadang kami sudah anggap menjadi sumber kebahagiaan sejati. Tetapi kami belajar semuanya itu tidak sempurna. Semuanya itu akan berlalu. Untuk itu ya Tuhan, kami mau datang kepadamu membawa segenap keadaan kami, segenap situasi kami, segenap keadaan-keadaan yang tidak tersembunyi di hadapan hadirat-Mu.
Mungkin ada di antara umat-Mu yang datang dengan hati yang hancur, pernah gagal Tuhan, pernah dilukai, pernah rugi luar biasa, pernah dicampakkan, pernah terjatuh luar biasa. Tetapi di dalam nama Tuhan Yesus, ketika Engkau berjumpa dengan Thomas, yang Kau ceritakan bukan mujizat, yang Kau ceritakan adalah luka-luka yang ada pada tangan-Mu, pada lambung-Mu Tuhan. Itu menandakan Engkau menceritakan penderitaan. Terima kasih Tuhan, biarlah kisah ini meneguhkan kembali iman kami, bahwa di sanalah Tuhan kami menemukan sukacita sejati. Ketika kami belajar menerima bahwa penderitaan kami, pergumulan kami bukanlah akhir dari semua, tetapi itu adalah proses Allah hadir, proses Allah menuntun, proses Allah memberkati kami. Itu bukanlah akhir. Penderitaan kami bukanlah akhir, dan penderitaan kami bukanlah kehancuran. Tetapi di dalam tangan kasih-Mu kami semakin dibentuk seperti jemaat mula-mula. Dibentuk bukan dalam kemewahan, bukan dalam suasana yang baik-baik saja, tetapi mereka dibentuk dalam penderitaan, mereka dibentuk dalam pergumulan. Ketika mereka disesah, ketika mereka ditolak, ketika mereka dicari untuk dipenjarakan, bahkan dibunuh, tetapi mereka justru setia luar biasa. Inilah kebahagiaan sejati kami. Terima kasih Tuhan Engkau mengasihi kami malam hari ini. Persekutuan yang luar biasa berkati ayah, ibu yang datang hari ini menyembah Engkau, memuliakan Engkau, bersama dengan anak-anak muda, anak-anak yang hebat, yang luar biasa, anak istimewa, anak yang Tuhan berkati, dengan anak-anak sekolah minggu. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau telah dan tetap menyediakan pelayan-pelayan yang luar biasa dalam jemaat-Mu, pendeta, penatua, diaken, proponen magang, umat-Mu, hamba-hamba-Mu yang melayani kaum lansia, kaum bapak, kaum ibu, anak-anak muda, anak-anak sekolah minggu, yang memelihara, mengumpulkan, mengelola kekayaan jemaat, yang memelihara tempat ibadah ini, yang mengatur semuanya. Tuhan pakai luar biasa. Anak-anak muda yang hari ini melayani kami melalui live, anak-anak muda kami yang bermain musik, kantornya luar biasa. Biarlah semuanya peran ini kami angkat Tuhan, kami kerjakan dalam kerendahan hati dan ketaatan kami sebagai wujud iman kami kepada Tuhan. Kami percaya apa yang kami kerjakan, apa yang kami buat berharga, sungguh berharga Tuhan. Sebagai orang Toraja di setiap kampung, di setiap keluarga, ada yang dituakan, ada tempat bertanya kami tentang hikmat, tentang spiritualitas ketorajaan, tentang adat Toraja yang baik yang berkenan kepada Tuhan. Berkatilah parenge kami, pimpinan-pimpinan kami, Toma Kakak, Mak Dika, Taruk Puang, Pasake Puang. Berkati mereka Tuhan, menjadi pemimpin-pemimpin adat, menjadi pemimpin-pemimpin yang luar biasa baik, takut Tuhan, dan menceritakan spiritualitas Toraja dengan baik berdasarkan firman Tuhan. Berkati orang-orang yang Tuhan pilih, Tuhan tetapkan menjadi pemerintah kami. Biarlah mereka membuat keputusan yang baik, keputusan yang benar, keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Sehingga umat-Mu, sehingga masyarakat banyak boleh menikmati pemerintahan. Karena orang yang memerintah kami adalah orang yang takut Tuhan. Kami berdoa Tuhan, beberapa anggota jemaat yang sudah kami sebut namanya, yang berada dalam kelemahan tubuh, dalam masa perawatan pemulihan, Tuhan berkati, kasihani mereka, berkati anak-anak, berkati pasangan mereka yang merawat, mendampingi, berkati dokter, perawatan semua diterima, berkati Tuhan. Juga kami bersyukur untuk orang tua, anak-anak kekasih yang berulang tahun minggu ini. Terima kasih buat umur yang Tuhan berikan. Berkati mereka, berkati, sayangi, lindungi mereka Tuhan. Kami berdoa untuk program pelayanan di Jemaat Rantepao di sini. Tuhan berkati pelayanan dalam 1 minggu ke depan. Penulisan sejarah Gereja Toraja Jemaat Rantepao, Tuhan berkati. Proses penyelesaian Gedung Bunga Lalan ini, Tuhan berkati. Bapa dalam surga, kami mau berdoa Tuhan secara khusus buat semua pribadi yang hari ini ada. Tuhan, mungkin mereka datang dengan beban, dengan gumul yang tak terkatakan. Mungkin pernah mereka kecewa, dikecewakan, dilukai, dianggap dihina, dianggap tidak punya apa-apa. Atau mungkin ada yang datang dengan pengharapan, dengan doa khusus. Atau mungkin ada yang datang dengan ungkapan syukur Tuhan sejenak. Setiap umat-Mu, setiap hati, jiwa orang beriman mau terangkat kepada Tuhan, mau berdoa masing-masing. Seperti Thomas ketika Engkau menjumpainya dalam keadaan apapun dia Tuhan. Inilah doa setiap anak-anak-Mu.
Dengarkanlah Tuhan. Bapa, mungkin ada doa yang belum selesai Tuhan. Mungkin ada permohonan yang masih diucapkan anak-anak-Mu. Mereka mengucapkannya karena percaya Tuhan. Mereka mengucapkannya karena dia menaruh dalam tangan kasih-Mu. Sehingga kami bisa sampai pada pengakuan yang sudah pernah diucapkan Thomas. Engkaulah Tuhanku dan Allahku. Engkaulah juru selamat kami. Engkaulah yang memberkati hidup kami, mendengarkan semua seru doa kami. Terpujilah Engkau Bapa. Inilah kami Tuhan. Sambut kami Bapa. Jawab kami Tuhan. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus, Tuhan dan penebus kami yang hidup, kami berdoa haleluya. Amin. Terpujilah Tuhan yang telah mengutus hamba-Nya, Bapak Pendeta Daud Kaluring, yang telah menaburkan firman kebenaran di tengah-tengah kita. Segenap majelis dan warga jemaat Rantepao mengucapkan terima kasih Pak atas pelayanannya. Kiranya Tuhan memberkati segenap keluarga dan dalam pelayanannya. Saya jemput kita bangkit berdiri, kita menyanyi terpuji Engkau Allah Maha Besar. Jalanilah kehidupanmu dengan setia dan beriman kepada Tuhan, karena hanya Dialah sumber sukacita yang sejati. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Engkau akan diberkati sebagai seorang ayah, engkau akan diberkati sebagai seorang ibu, anak-anakmu diberkati, cucumu diberkati, rumahmu diberkati, usaha pekerjaanmu diberkati, kedudukan jabatanmu diberkati. Anak-anak muda engkau diberkati sebagai anak-anak yang luar biasa, masa depanmu diberkati, cita-citamu diberkati. Terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita diutus kembali ke dalam kehidupan sehari-hari untuk menjadi saksi Kristus. Mari kita bersukacita, kita menyanyi, bangkit serukan nama Yesus sebagai nyanyian syukur kita.
berucap syukurlah kepada Tuhan. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Kita kembali ke tempat kita masing-masing dalam seluruh aktivitas hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam.